Om Swastiastu. Om Awigamastu. Para pemirsa umat Hindu Nusantara di mana saja berada, kembali saya Dinandita Sudiwiryawan. Dalam kesempatan ini akan mencoba membahas tentang Daksina, dan kemudian saya akan pergunakan perbandingan daripada Daksina yang biasa dijual di pasar, apakah itu sesuai dengan tatuannya apa tidak. Dalam kesempatan ini saya akan fokuskan untuk membicarakan tentang Daksina alit, karena Daksina ada beberapa macam, diantaranya Daksina gede, Daksina pemogok, Daksina pekala-kalan, Daksina krepo, dan lain sebagainya. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas yang namanya Daksina alit dan atau Daksina jenik, di mana Daksina ini biasanya dipakai sebagai runtutan aturan dan dapat juga dipergunakan sebagai Daksina linggih. Saya akan membandingkan Daksina yang sering dijual dengan Daksina yang sesuai dengan tatuannya. Saya akan mencoba untuk membongkar Daksina yang tadi dibeli di pasar, apakah dia sudah sesuai dengan tatuannya. Karena kalau kita mencari tatuannya, paling tidak dia harus berisi 13 simbol. Oleh karena itu, mari kita mencoba untuk membongkarnya. Yang pertama, saya lihat di sini ada base hubungan, kemudian ada juga pisang, kemudian ini ada telur. Ini memang betul telurnya telur bebek. Dan kemudian di sini ada gegantusan, kemudian ada juga kelapanya. Coba kita keluarkan kelapanya. Dan di bawahnya sama sekali hanya berisi beras, kemudian tapak dara. Kalau kita mengacu kepada tatuannya, memang banyak sekali kekurangan daripada Daksina yang sering dijual di pasar. Dan kalau ini tetap berjalan, maka kasihan mereka yang langsung mengaturkan Daksina ini tanpa ditinjau kembali isi daripada Daksina ini. Nah, dengan kita sudah saksikan isi daripada Daksina yang dibeli di pasar, yang jauh sekali daripada tatuannya, saya kepingin mengajak umat Hindu Nusantara untuk mengurangi kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan daripada isi Daksina ini, karena isi Daksina ini adalah merupakan simbol. Jadi mari kita coba menyusun membuat Daksina yang sesuai dengan tatuannya. Seharusnya yang pertama kita berangkat dari yang namanya bobedokan.
Bobedogan ini simbol daripada yang pertiwi. Ini kalau kita membeli mesti ada dia. Mesti ada. Kemudian ada yang namanya tapak dara. Tapak dara kalau kita cari tatuanya adalah simbol daripada Rua Wineda. Makanya tapak dara ini, swastika ini harus ada di dalam daksina. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, paling tidak ada yang namanya beras. Beras ini adalah merupakan simbol Sang Hyang Bayu. Minimal beras ini amusti. Satu gemel. Dan kemudian kalau boleh, karena simbolnya akase, ini beras jangan dibungkus. Ini biasanya beras ini di mana-mana mesti dibungkus. Memang maksudnya bagus. Supaya apa? Supaya jangan berserakan. Jadi karena simbolnya di sini Sang Hyang Bayu, maka ini kalau bisa jangan dibungkus. Nah, ini perlu saya tekankan kepada umat Hindu di mana saja berada, supaya memahami kenapa kok diisi beras. Nah, ini simbol daripada Sang Hyang Bayu. Seharusnya ya di minimal amusti satu genggam. Yang selanjutnya yang harus berisi adalah pepeselan. Kalau pepeselan ini simbol daripada Sang Hyang Sengkara. Jadi pepeselan ini terdiri dari beberapa daun. Kalau dapat lebih bagus mempergunakan apa? Daun nangka. Ini saya mencoba untuk merangkai, membuat yang namanya pepeselan. Itu yang paling mengena itu satu, paling tidak ada 3 daun. Yang paling bagus dipakai daun nangka, kemudian daun mangga kering, nangka kering, mangga kering, dan daun santan. Nah, setelah itu ditambah dengan danyuh. Biasanya itu dagingnya yang paling bagus. Jadi
kita buat apa? Buat pepesalan itu karena simbol dari yang Sengkara. Jadi tahunnya minimal 3. Daunnya minimal 3. Yang lebih bagus dipakai adalah daun nangka kering, kemudian daun mangga juga kering, dan kemudian daun kayu santan ditambah dengan daun kelapa yang kering yang biasanya disebut dengan danyung. Nah, ini merupakan simbol daripada yang Sengkara. Nah, kita taruh di bawah. Kemudian selanjutnya, simbol selanjutnya berisi gegantusan yang sering disebut dengan bijeratus. Gegantusan ini biasanya isi daripada gegantusan ini godem, jagung nasi, dan lain sebagainya sebanyak 5 macam. Nah, kemudian karena ini merupakan simbol dari yang indera, ya, bijeratus ini, sehingga di situ biji-bijiannya diusahakan untuk lengkap. 1 jagung nasi biasanya, ya, godem dan sejenisnya, biasanya sebanyak 5 warna di situ. Nah, ini merupakan simbol daripada yang indera. Jadi kita juga taruh di bawah. Yang selanjutnya, simbol selanjutnya berisi porosan. Nah, porosan di sini diusahakan porosan silih asih. Waktu saya menjelaskan tentang canang, itu sudah saya sampaikan bahwa itu diusahakan untuk mempergunakan porosan silih asih karena merupakan simbol yang Semarajaya, yang Semaratih. Nah, kemudian kita tempatkan dalam satu gojong dan kita taruh di bawah. Kenapa saya katakan di bawah? Karena nanti di atasnya ada kelapa. Jadi semua ini berada di bawah kelapa karena tempatnya di bawah. Dan selanjutnya habis porosan silih asih, kemudian ada yang namanya pangi. Jadi harus diisi pangi. Ini biasanya jarang kita ketemukan, ya. Daksinanya diisi pangi. Karena pangi itu adalah merupakan simbol yang Siwa Baruna. Nah, kemudian coba saya berikan contoh yang namanya pangi. Jadi ini pangi harus berisi. Dan kemudian kita masukkan di dalam kita berikan kojong. Jadi tempatnya adalah kojong dan kemudian kita juga taruh di bawah. Nah, pemirsa bisa hitung itu
sudah berapa banyaknya itu. Karena nantinya kita hitung supaya isi daripada daksina ini 13 macam. Jadi 13 macam simbol. Karena nanti beliau ini merupakan apa? Trio dasa saksi. Jadi menjadi saksi. Sebanyak 13 simbol ini akan menjadi saksi. Kalau nanti apa? Ki pemangku ngantep, mesti begitu dia. Jadi selanjutnya habis bersih pangi, baru kita akan mengisi kelapa. Kelapa kalau untuk daksina ini harus bersih dia. Kelapanya harus bersih supaya jangan rajas tamasnya masih memurti gitu, jadi bersih dia. Nah, kemudian kita taruh di atas. Jadi pertama kita bebedogan yang sudah bersih daksina ini. Satu bebedogan, kemudian tapatara, kemudian beras minimal amusti 1 genggam. Kemudian di situ berisi porosan silih asih, kemudian berisi gantusan, kemudian berisi pangi, berisi kelapa, dan selanjutnya kita akan melengkapi dengan telur. Nah, kalau daksina ini, kecuali daksina apa untuk caru, itu mempergunakan ayam. Tetapi kalau untuk daksina, apalagi daksina linggih, daksina runtut dan aturan, kita mempergunakan telur ayam, telur itik. Jadi kita taruh di atas. Kenapa kita taruh di atas? Karena telur ini merupakan apa? Simbol daripada Yang Chandra, Sang Yang Chandra. Jadi dia tempatnya di atas, sedangkan kelapa sendiri simbolnya Yang Syuraditya, sehingga dia tempatnya di atas. Kemudian selanjutnya bersih yang namanya tingkih. Kita tempatkan di satu kojong yang namanya tingkih. Tingkih ini tadi saya sudah sebut bahwa tingkih ini merupakan nada simbol daripada Sang Yang Terenggana. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita isi wang bolong yang biasa disebut dengan andel-andel. Jadi wang bolong ini juga kita coba taruh dia di kocong.
Jadi ini merupakan apa? Andel-andel. Jadi merupakan simbol Windu Sunia. Jadi kita wajib untuk mengisi yang namanya uang bolong, dan kemudian maaf saya terpaksa isi uang recehan yang seharusnya ini apa boleh diisi dengan uang kertas karena ini simbol daripada resiannya. Saya apa kebetulan ini ada uang uang recehan, saya menggunakan uang recehan. Bisa saja diganti dengan uang kertas, tetapi uang bolongnya ini, jinah bolong ini tidak boleh diganti, wajib diisi. Dan kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba mengisi dengan benang putih. Ini benang putih ini merupakan simbol Sang Hyang Aji Angkasa. Jadi kita tempatkan di sini. Benang putih yang biasanya nih diambil dari orang akan menenun dan kemudian benangnya setengah jadi, itu kita sering pakai untuk kita taruh di daksina karena merupakan simbol dari Sang Hyang Aji Angkasa. Nah setelah itu terakhir baru kita akan mengisi yang namanya canang. Jadi terakhir kita isi canang sari yang merupakan simbol daripada Dewata Nawasanga. Jadi terakhir kita isi dengan canang sari. Cara nanding canang juga sudah saya sampaikan pada saat mengadakan tutorial tentang pembuatan canang. Jadi bisa dilihat di dalam tutorial saya bagaimana cara kita nanding canangnya. Jadi dalam hal ini merupakan simbol daripada Dewata Nawasanga. Kenapa saya katakan begitu? Karena biasanya kita hitung daripada ujung canang itu sendiri. Jadi ada 9, ada 8, dan di tengah 1. Sehingga merupakan simbol Dewata Nawasanga.
Nah, kalau kita rinci isi daripada daksina ini ya sebanyak 13 jenis yang semuanya merupakan simbol. Kenapa harus 13? Nah, ini yang karena memang di dalam lontar yang saya pelajari, yang saya pernah baca, yang namanya lontar tutur tapi niatnya, memang isinya harus 13, tetapi itu diperkuat oleh stawanya, baik stawanya Sulinggih maupun puja wedanya Sulinggih maupun stawanya Ki Pemangku. Karena ini ditujukan kepada Sang Hyang Suwaraditya. Jadi saya kembalikan dulu supaya lengkap isinya. Saya akan terakhir mengisi dengan Canang Sari. Nah, ini dia. Jadi dengan diisi terakhir Canang, ini kebetulan saya menghadap ke timur, jadi putihnya di timur dia, merahnya di selatan, hitamnya di utara, kuningnya di barat. Itu sudah saya jelaskan di dalam cara pembuatan Canang Sari. Ini kalau saya kembalikan awalnya kita membeli, ini ada pisang, ada base tampelan. Ini saya maaf saja, ini beliau ini dapatnya dari mana, sastranya dari mana gitu. Ya, saya tidak berani menyalahkan karena ada yang menggunakan Lokodreste, ada yang menggunakan Desodreste. Yang paling repotnya kalau mempergunakan Desa Mawacara. Sebenarnya itu boleh-boleh sah-sah saja kalau itu sesuai dengan tatuannya. Kalau tidak, ya coba kita luruskan kembali gitu. Sehingga saya terketuk untuk menyampaikan ini karena biasanya kalau Ki Pemangku ngantep, mesti beliau ke Surya dulu. Contohnya begini, Om Namo Siwaya, nastuti pukulon Sang Hyang Siwaraditya, Sang Hyang Bulan Lintang Trenggana, meraga Sang Hyang Trio Dasa Saksi. Saksinin pinakengulun angaturaken yanya piodalan, angaturaken tadah saji pawitra, seperkanangin daksina. Nah, niki mesebut dan seterusnya niki mesebut. Jadi yang disebut di situ itu satu kelapanya, kemudian telurnya dan tingkahnya. Ini yang memperkuat saya, sehingga saya kepingin sekali untuk menyampaikan ini kepada umat sedharma, khususnya umat Hindu Nusantara di mana saja berada. Karena saya maaf saja dibisiki oleh saya punya cucu, coba pergunakan bahasa Indonesia. Karena kita Hindu itu bukan di Bali saja. Bahkan Hindu ini sudah go internasional. Sudah ada di Belgia. Sehingga teman-teman yang di Belgia karena situasi kontekstualnya dia harus
berbahasa Jerman, berbahasa Belga, segala macam di situ. Lebih banyak dia mempergunakan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Bali halus kadang-kadang beliau tidak paham, sehingga saya dianjurkan oleh sang cucu untuk mempergunakan bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan hari ini saya mengambil dari petunjuk lontar yang namanya tutur tapi niatnya, dan kemudian diperkuat oleh setawanya seperti yang saya ucapkan tadi. Jangan sampai nanti Ki Pemangku menyampaikan itu, tetapi apa yang kenyataan yang diaturkan itu tidak sesuai, sehingga tidak klop dia. Kenapa saya katakan tidak klop? Tidak nyambung. Karena yatnya itu, upakara itu adalah semacam surat. Dan kemudian Ki Memangku dia membaca surat itu. Nah sekarang beliau mengatakan trio Dasaksasi, sedangkan Daksinanya ya seperti tadi itu. Setelah kita bongkar yang di bawah, ya itu sama sekali tingkahnya tidak ada. Kemudian porosan siliasihnya tidak ada, pepesalannya tidak ada. Nah sekarang apa yang kita aturkan itu yang kita peroleh kan. Jadi kita memohon yang namanya kerahayuan, baik Buana Agung maupun Buana Alit, dengan apa yang kita aturkan ya tidak sesuai. Akhirnya menjadi menjadi kendala bagi kita, sehingga saya mencoba untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan para umat Hindu Nusantara ada yang terketuk batinnya, dan kemudian secara pelan-pelan kita kembali ke dalam tatuannya, sehingga kita akan mendapatkan tujuan akhir, maaf saja, yang disebut dengan moksarteng jagatite ye caiti dharma dan moksarteng atmanem. Akan itu yang menjadi tujuan utama bagi kita. Baik para umat Hindu Nusantara dimanapun berada, saya pun walaupun sudah namanya Pinandite, masih juga belajar. Jadi saya juga mengharapkan sekali sumbangsihnya agar ke depan apa yang kita aturkan, perkara yang kita aturkan bisa sesuai dengan tatuannya. Jadi masukan yang amat sangat saya harapkan daripada pemirsa umat Hindu Nusantara. Boleh juga menyampaikan kritik juga. Saya juga paling senang dikritik, karena saya mencoba untuk memaknai kritik itu untuk saya bisa lebih maju ke depan.
Sehingga dengan demikian kritik itu bagi saya untuk memacu lebih baik ke depannya itu. Baik para umat Hindu Nusantara yang saya banggakan dimanapun berada, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembuatan daksina. Sekali lagi saya tekankan ini daksina alit. Biasanya apa? Kalau di Bali itu terkenal dengan daksina cenik. Ini merupakan runtutan daripada aturan dan kemudian sering juga dipakai daksina linggih. Kalau dipergunakan daksina linggih itu biasanya ditambah dengan orti, ada ortinya. Hingga jadilah dia daksina linggih. Itu yang saya fokuskan dalam pembahasan kali ini. Kurangnya sih banyak, lebihnya ya tidak ada, kurangnya yang lebih banyak. Hingga saya menyampaikan maaf kepada pemirsa umat Hindu Nusantara. Nah, inilah saya kepingin berbuat agar ya seperti tadi, apa yang kita inginkan, kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan Buana Agung dan Buana Alit, supaya bisa ya sedikit mendekati. Baik para umat Hindu Nusantara, sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kemudian sebagai penutup saya sampaikan Paramo Santi, Om Santi, Santi, Santi.